Selamat pagi Pak Wabub, salam sehat. Selamat pagi Mbak Vini, selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI Inde. Salam hormat dan salam sehat. Baik, Pak Wabub ini terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat ya atas prestasi Kabupaten Manggarai Barat nih masuk peringkat 3 untuk nasional ya. Ya, Baik. Nah Pak Wabub ini boleh diinformasikan kepada pendengar apakah ini penghargaan baru pertama kalinya untuk Kabupaten Manggarai Barat atas pengelolaan PAD ini ataukah ini yang keberapa kali nih Pak Wabub? ya baik Mbak Vini. Jadi kami Pemkab Manggarai Barat itu mendapat undangan dari Kementerian Dalam Negeri untuk pada hari Kamis tanggal 2 Juni menghadiri rapat rapat kerja nasional keuangan daerah di Jakarta. Lalu di samping itu juga disebutkan akan mendapat penghargaan. Lalu saya bersama Kepala Badan Keuangan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah kami ke Jakarta. Lalu pada tanggal 2 itu, dalam rapat itu, Manggarai Barat itu mendapat penghargaan sebagai kabupaten peringkat ketiga nasional realisasi PAD tertinggi. Jadi penghargaan itu diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada kabupaten. Biasanya dipilih 5 kabupaten maupun kota pertama dalam realisasi belanja tertinggi, dan kedua realisasi PAD tertinggi. Jadi kami mendapat penghargaan sebagai kabupaten tingkat nasional peraih realisasi PAD tertinggi itu tahun 2021. Yang saya tahu baru tahun ini dilaksanakan pemberian penghargaan ini, Mbak Tini. Oke, baru pertama kali dilaksanakan dan puji Ya. Tuhan alhamdulillah nih Pak Wabub yang Manggarai masuk urutan 3 besar ya untuk tingkat nasional nih. Iya, jadi kami di Manggarai Barat tentunya patut berbangga dan bersyukur dengan prestasi ini, dan Mbak Feni kami perlu jelaskan bahwa prestasi yang diraih Pemkab Manggarai Barat ini adalah bukan prestasi bupati atau wakil bupati atau sekda, tapi ini adalah prestasi seluruh jajaran perangkat daerah otonom yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, juga berkat kerjasama dengan lembaga DPRD dan juga instansi vertikal yang ada di daerah, dan yang paling penting adalah dukungan seluruh rakyat Manggarai Barat. Jadi keberhasilan ini patut disyukuri karena ini adalah keberhasilan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Begitu Mbak Feni. Oke, nah ini dengan realisasi peningkatan PAD ya pendapatan asli daerah seperti disampaikan Pak Wabub. Indikator-indikator pemberian indikator ini seperti apa nih Pak Wabub ya? Alasan pemberian penghargaan ini kepada Kabupaten Mabar sendiri. Ya, jadi yang dilihat berapa hasil realisasi tahun di tengah kita sedang mengalami atau negara dunia daerah ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Jadi dibandingkan realisasi tahun 2020 dengan saat tahun 2021. Jadi di tengah pandemi COVID itu apakah daerah punya inovasi-inovasi yang dilakukan itu dalam rangka bagaimana dia bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena pada saat COVID ini kita tahu semua Mbak Feni, anggaran itu banyak yang direfocusing, sehingga dalam daerah satunya bagaimana dia bisa meningkatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya, itu melalui peningkatan PAD-nya. Dan kami tentu patut bersyukur bahwa kami dalam situasi pandemi COVID itu kita bisa dengan berbagai elemen tadi yang saya jelaskan bisa meningkatkan PAD kita. Gitu. Oke. Ini sumber-sumber atau faktornya dari mana saja nih Pak Wabub ya untuk peningkatan PAD ini sendiri? Peningkatan PAD itu lebih banyak dari pajak, retribusi pajak, itu yang paling banyak. Kalau dari misalnya dari pendapatan dari pajak hotel, restoran, tamu itu agak berkurang karena kita tahu tamu-tamu domestik itu sangat berkurang. Tapi pajak-pajak lain, misalnya pajak di golongan galian C, Manggarai Barat ini kan tetap proyek-proyekan pada saat pandemi COVID karena sudah ditetapkan sebagai daerah wisata super premium. Itu pekerjaan fisik, terutama proyek-proyek dari kementerian itu tetap berjalan. Dan bagian dari PAD adalah kita mendapatkan pajak golongan galian C. Ini yang kami kebut, termasuk kita juga kebut
meminta menagih pajak-pajak yang sudah tertunggak tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini upaya-upaya kita, dan kami juga di sini sudah tahun lalu mulai membentuk Satgas peningkatan pendapatan asli daerah, Mbak. Itu yang juga sangat kerja keras hingga dari capaian ini tentunya kerja keras semua pihak kita, termasuk Satgas yang sudah dibentuk oleh Pemkab Manggarai Barat dengan SK Bupati. Itu, Mbak. Oke, baik. Nah, untuk di tahun 2022 ini apa targetnya? Karena kita juga lihat kasus COVID juga sudah mulai landai nih Pak Wabub ya, pariwisata juga sudah mulai bergeliat perlahan namun pasti. Targetnya dari Pemkab Mabar ini seperti apa? Langsung ke peringkat 1 atau bagaimana nih Pak Wabub? Pemkab dan seluruh jajarannya berkomitmen. Jadi pertama kita mau mempertahankan dan diupayakan untuk ditingkatkan, Mbak. Ini. Jadi komitmen kita semua kita pertahankan dan tentunya dengan upaya yang sangat serius kita mau tingkatkan. Ya tentunya ini perlu kita sadari bahwa ini perlu kerja keras. Namun kami sekali lagi dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat, saya Pak Bupati, Pak Sekda dan seluruh jalan berkeyakinan bahwa kami bisa. Jadi dengan kebersamaan, sama-sama kerja dan kerjasama, saya pikir tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita buat. Jadi kami pasti bisa. Itu Mbak Fini. Baik, kita berharap bersama ya Pak Wabub, prestasi di 2021 ini terus naik nih di 2022 ini ya. Bila perlu langsung menjadi yang terbaik di nasional ya, nomor 1 nih Pak Wabub ya. Harapan kami sebagai daerah super ekonomi itu Mbak Fini. Oke. Baik, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan peningkatan PAD ini, kemudian tadi disinggung juga tentang pajak nih Pak Wabub ya. Mungkin apa yang ingin dihimbau kepada masyarakat Mabar khususnya dan juga NTT pada umumnya dan yang mendengarkan kita di pagi ini. Baik Mbak Fini, jadi untuk khususnya untuk seluruh masyarakat Mabar, tentunya Pemkab sangat berterima kasih. Karena capaian ini sekali lagi adalah capaian seluruh rakyat Manggarai Barat. Tentunya kami berharap mari kita bersama-sama bergandengan tangan mengupayakan supaya PAD kita tahun ini itu lebih baik, lebih meningkat lagi. Dengan cara apa? Masyarakat bisa berpartisipasi dengan cara dengan membayar kewajiban mereka, misalnya dalam hal pajak. Jadi kita himbau untuk pajak masyarakat bagi perkotaan maupun desa melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Dan itu adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan PAD. Kami tahu bahwa selama ini partisipasi masyarakat itu luar biasa. Jadi kami mengajak mari bersama-sama kita bergandengan tangan mempertahankan dan bisa meningkatkan cakupan realisasi PAD yang telah dicapai kita bersama pada tahun 2021 ini. Demikian Mbak Feni. Baik, yang terakhir Pak Wabub, apakah boleh kita ketahui seperti apa PAD Manggarai Barat ini sendiri? Kalau untuk saya angka pastinya tahun 2021 saya tidak tahu hafal Mbak. Saya minta maaf, saya lupa bertanya kepada Kepala Bagian Keuangan berapa ya. Kalau tahun 2022 ini target kita target pada APBD Induk yang kita tetapkan tahun lalu itu sekitar 360-an miliar. Itu kalau saya tidak salah Mbak Feni. Itu target. Jadi memang harus kerja keras sih Pak Wabub ya untuk mencapai 360 miliar. Ya. Dan semoga saja bisa lebih nih ya. Wah, kita tetap saya bilang tadi, komitmennya tetap sama tentunya dengan kerja keras kita mudah-mudahan bisa. Baik Pak Wabub, terima kasih informasinya pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh dan selamat beraktivitas. Baik Mbak Rini, terima kasih banyak pada RRI. Terima kasih kepada seluruh pendengar di mana saja RRI ini dapat didengar. Salam sehat, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.